Hello guys, welcome back to my another video. Di video kali ini gua mau membahas 10 komponen dasar Delphi 7 ya, yang paling sering digunakan beserta fungsi dari komponen tersebut. Oke, langsung saja. Komponen yang pertama kita bahas adalah label. Komponen label ini hanya digunakan untuk membuat teks ya di dalam form di Delphi 7. Komponen ini termasuk jenis output. Bisa diganti teksnya kalau ada proses dari program di Delphi 7. Oke, berikutnya button. Komponen button ini dipakai untuk membuat tombol yang akan dipakai untuk memilih pilihan di aplikasi. Nah, jika mengklik komponen ini, maka suatu perintah akan dijalankan. Jadi ini termasuk komponen untuk proses. Misalnya tadi label ini mau diganti teksnya, bisa menggunakan button ini. Oke, berikutnya edit. Edit ini komponen yang digunakan untuk menerima satu baris teks yang merupakan data input pemakai. Komponen ini juga bisa digunakan untuk menampilkan teks seperti label. Oke, jadi ini bisa berupa inputan, bisa jadi output. Gue juga udah pernah bahas label, edit, dan button di belajar Delphi part 1. Kalau kalian mau tahu, nanti linknya gue kasih di atas ya. Oke, berikutnya langsung saja kita menuju komponen keempat, kayak memo. Memo ini hampir sama seperti edit ya, dipakai untuk memasukkan atau menampilkan teks, tapi ini bisa beberapa baris, jadi bisa lebih dari satu baris kalau memo. Kalau edit hanya bisa satu baris. Oke, komponen berikutnya checkbox. Checkbox ini juga sering digunakan untuk memilih atau membatalkan suatu pilihan yaitu dengan mengklik komponen. Jadi misalnya ini tulisan di label itu bisa kita ganti bold atau non bold. Kalau dicentang tulisannya jadi bold, kalau di uncentang tulisannya kembali normal. Nah, seperti itu fungsinya checkbox. Oke, komponen berikutnya radio button. Ada di sebelahnya checkbox ini. Nah, radio button ini fungsinya digunakan untuk memberikan sekelompok pilihan dan hanya ada satu pilihan yang dapat dipilih. Untuk memilih salah satu pilihan, diklik tombol pilihan itu. Jadi radio button ini bukan cuma satu, misalnya ada 3 pilihan dalam radio button 1, 2, 3 gitu, atau berapa, lebih dari satu pokoknya. Kalau salah satu sudah dipencet, yang lain otomatis hilang titiknya. Jadi hanya bisa memilih satu. Misalnya mau warna form ini apa, ada pilihannya merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Hanya bisa milih satu. Misalnya radio button 1 ini di merah, kuning. Kalau sudah pencet yang merah akan berubah jadi warna merah. Radio button 2 juga kuning. Setelah dipencet yang radio button 2,
jadi kuning, dan radio button satunya hilang checklistnya. Combo box ini digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan di mana hanya ada satu pilihan yang dapat dipilih untuk mencari dan kemudian memilih satu pilihan yang terdapat di dalam daftar tersebut. Tapi ini hampir sama kayak radio button, cuma ini dalam bentuk drop. Group box itu digunakan untuk mengelompokkan komponen-komponen lain seperti radio button, checkbox, dan komponen kontainer yang lain. Jadi ini group box untuk menggabungkan radio button yang tadi. Nah, ini supaya jadi satu kesatuan. Radio button 1 dan 2 ketika dimasukkan ke group box. Jadi ini hanya bisa dipilih salah satu. Oke guys, komponen berikutnya yang mau gue bahas adalah main menu. Main menu digunakan untuk membuat menu bar dan menu drop down. Komponen ini bersifat invisible, jadi main menu itu membuat menu bar seperti ini, file, edit, search. Menunya nanti drop down seperti ini, ada new, open. Nah, ini namanya main menu. Nanti project kita juga bisa ada main menunya. Oke, komponen berikutnya adalah pop-up menu. Sama, ini juga invisible pop-up menu. Kegunaannya untuk membuat menu pop-up yang muncul jika penggunanya mengklik kanan seperti ini. Nah, ini namanya pop-up menu. Edit position. Nah, kalau diklik kanan muncul kayak gini, ini namanya pop-up menu. Sekian dulu video gua kali ini. Thank you for watching.